Nafi'at wa Rasulillah wa amalan mutawwalan amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita harus selalu senantiasa aturkan kehadirat Allah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas perkenannya kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah Allah dalam rangka mempelajari lagi kitabullah dan sunnah, yang mana Nabi SAW kemudian mengatakan illa nazalat alaihi musakinah. Panjenengan kalau masih kerso majelis ilmu dan masjid, insya Allah diparingi sakinah, ketenangan, wasiatul rahmah, diparingi rahmat, hidayah, kesainan, gesang, wahafatul malaikat, dijagi para malaikat, wadakarallahu fiman indah, lajeng nami-nami panjenengan bakalan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikatnya, malaikatul muqarrabun. Artinya kalau panjenengan sudah disebut nama-nama panjenengan di sekitar para malaikat, itu insya Allah itu hidup itu terjamin, bukan bakalan cedak kali masalah, bukan bakalan susah. Soal kemudian kurang mukeh, nah itu semua orang pasti merasakan. Demikian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kurang mukeh? Ya, karena idan nafsal amaratul bisu illa ma rahima rabbi, karena setiap jiwa itu pasti kurang, gitu. Kurang, punya apapun mesti kurang, gitu. Kenapa? Karena ya, nafsu itu selalu mengajak kepada berlebihan, dan bahkan as-syaitanu yaitu kumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menghiasi hidup kita dengan kefakiran. Jadi kalau memberi itu, setan itu mengatakan serasa dikei ini kan, mane-mane. Tapi nek ento karepe yo kurang terus gitu. Nah itulah tabiat dari manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Ento penak yo ngeluh, ora penak yo ngeluh. Idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Kalau dapat yang jelek dia marah-marah, kalau dapat yang enak dia lupa untuk bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapunten niki yang di luar kok saged mlebet niki terus sing longgar le saestu. Bu, monggo Bu. Pinarak Bu. Monggo Bu. Ibu. Niki terus longgar kecuali pun kebaan. Monggo pinarak saestu. Monggo Ibu. Kecuali kalau haid. Monggo Bu pinarak Bu. Lagi Pak Ramilo. Monggo. Nah, monggo pinarak Bu saestu. Ya, ben ketok ngono lho. Mungkin nek dipoto kan ketok. Malah ning arep lawang. Ini lho Mbak, dia longgar. Lepet-lepet. Monggo. Lah, monggo Bu mriki lho. Nggih. Dipimpin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula jam 8-an wae piket kantor sampai jam 12. Terus parani bojo kula terus dijak tentang mau. Mikir kula dugi mriki pas. Ternyata malah kodangan kanggo mantol. Akhirnya balik oleh mriki. Tili-tili, ganti baju mriki. Akhirnya telat. Nah, nyuwun ngapunten. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun disampaikan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan itu memang ucapan yang diucapkan oleh sebagian sahabat ketika masuk Idul Fitri, yaitu doa agar apa yang jenengan lakukan waktu Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di Indonesia aja ditambahi nama minal aidin wal faizin, dan semoga menjadi orang-orang yang dikembalikan kepada fitrah dan menjadi orang-orang yang sukses. Cik ditambahi meneh nama mohon maaf lahir batin. Ya itu juga enggak salah. Artinya saya tidak dalam posisi menyalahkan kalimat itu, karena taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan ucapan Nabi SAW, itu diucapkan oleh para sahabat. Sehingga dalam hal ini yang saya pahami, ucapan tahniah, ucapan selamat Idul Fitri juga enggak ada aturan khusus dari Nabi SAW, sehingga punya kebebasan. Nah, karena panjenengan pesantren Indonesia biasa mengucapkan mohon maaf lahir batin, maka tentu jenengan ya, sebagai seorang muslim benar-benar harus menghayati permintaan maaf itu tidak cuma sekedar di lisan. Karena kalau kemudian di lisan gitu kan, nah itu menjadi PR. Kenapa? Karena memberikan maaf itu menjadi susah ketika itu cuma di lisan toh.
Maksudnya gimana Mas? Maksudnya ngeten, ketika panjenengan misal memang benar-benar ada sesuatu yang harus diselesaikan. Gampangane lho, ngutang gitu, duwe utang gitu. Kayak akeh meneh sak yuta gitu. Terus minta maaf yo, apa ya terus lunas ngoten niku nggih. Artinya enggak seperti itu nggih dalam Islam. Dalam Islam itu nggih, kedoliman itu enten tiga. Kedoliman kepada Allah, jenengan berdosa kepada Allah, maka jenengan minta ampun, Allah akan mengampunkan. Dan itu berlaku sampai jenengan wafat. Sehingga Nabi SAW mengatakan anta ibnu dzambi kama la dzambalu. Wong sing gelem njaluk ngapura, kuwi nek mati ra bakal dosa. Ini berlaku untuk dosa yang urusannya sama Allah langsung. Misal ngapunten, ada orang yang pernah berbuat kesyirikan lalu bertobat, minta ampun, diampunkan. Ada orang yang dulu pernah kafir masuk Islam, maka diampunkan. Nah, kemudian yang kedua, ada dosa yang kemudian Allah nggak akan membiarkan begitu saja, yaitu kalau kaitannya dengan kedoliman pada orang lain. Nah, maka ini perlu permaafan dari orang lain. Nah, kalau konteksnya adalah di situ ada hak yang harus diberikan, maka harus ditunaikan. Ramila Nabi SAW mengatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yumdha anhu. Jiwa seorang muslim itu terikat pada hutangnya sampai dilunasi. Sehingga apa? Ketika seorang muslim itu tidak melunasi hutangnya, Nabi melanjutkan dalam sabda yang lain, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatih laisa summa dinarun wala dirhamun. Sehingga kalau dia kemudian ngapunten, maaf yo, lahir batin yo. Ning sing dilahir batin iki lahir batin lha utange piye gitu. Enggak ikhlas dia. Terus dibawa mati dosanya. Kata Nabi, itu enggak akan bisa diselesaikan kecuali mengke ganjarane dipendhet. Mungkin nek rong rampung, artinya dosane kok utange kok rong lunas, maka dosa dari si orang yang hutang ini diambil untuk membayarkan itu. Dan itu sebuah kondisi yang sangat merugikan. Gampangannya ngeten, ketika panjenengan sholat jamaah misal atau sholat ya jamaah di rumah atau di masjid lah. Kalau perempuan kan jamaah di rumah juga baik gitu. Nah niku misal pahalanya 25 derajat. Terus jenengan ngutang 20.000. Jane iso nyaur 20.000. Ning gandeng pegah terus yo sela gitu. Ngerjelekke kaya lali yang ketemu wonge nyinggiri gitu. Maka kalau 20.000 jane ning donya niku disaur ngangge rupiah saged, nah mungkin akhirat niku rupiah pun mboten pajem. Sehingga ketika niku mengke 20.000 dibayar dengan ganjaran jenengan, berarti jenengan kan kedah salat ping 1000. Nek setahun niku ping 300, berarti kan 3 tahun, ganjaran 3 tahun mun bayar 20.000 rupiah, kan eman-eman gitu. Sehingga orang-orang yang cerdas itu akan berpikir berkali-kali ketika kemudian Allah mengatakan tentang orang yang beriman, wal yangdur nafsum ma qaddamat ligot, sebaiknya kalian tuh mempersiapkan apa yang menjadi bekal besok. Nah, bekal besok niku enten dua, yaitu amal solih yang jenengan kerjakan, yang enggak sholat rajin sholat, yang dulu enggak puasa rajin puasa, yang dulu enggak berjilbab saat ini jilbaban. Kemudian yang kedua, mengurangi kedoliman. Pramila, ketika tadi saya contohkan kita secara umum, Nabi bahkan mencontohkan yang lebih ekstrim, yaitu lisyahid, orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu orang yang memiliki kedudukan spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan melalui nabinya, yughfaru lisyahidi kulla dzambin illa dain. Kabeh dosane wong mati syahid kuwi tak ngapura, kejaba utang lho coba. Jadi orang mati syahid itu dulu pernah berbuat apapun, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang piutang. Sehingga kalau orang mati syahid aja utang piutange insyaallah mboten kersa mutihke napa meleh awake dhewe. Sehingga seorang muslim yang baik nggih akan makin memperhatikan, akan makin meneliti lagi sebelah mana PR saya, sebelah mana hutang saya yang belum selesai, dan jangan menjadikan Idul Fitri sebagai sebab jenengan pengen lari dari hutang. Karena aku lahir batin, mosok cek mbok tagih. Lho lahir batin kan urusan liyane, mboten urusan hutang piutang. Pramila Nabi sampai mengingatkan, Nabi pernah menengadahkan tangan ke langit dan kemudian Nabi berkata, Subhanallah madza nazzala minat tasydid. Maha suci Allah, lagi wae sing teko iki mau, sing
tak rungokke iki mau pitutur sing wabot dirasake. Sampai para sahabat bertanya, wonten apa ya Rasul? Beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang mampu mencabut nyawa Muhammad, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, nek irane enek wong Islam mati di jalan Allah alias syahid, summa uhyiya, sampai kemudian bar mati syahid itu diuripke melih, summa qutila, terus perang melih mati syahid melih, summa uhyiya diuripke melih, summa qutila mati syahid melih, berarti kume telu to. Wa alaihi dain, dan mati syahid yang ketiga niki nganti ping telu niki kok ya nggawa utang, madahul jannah hatta yudha'an dain, maka orang ini nggak bisa masuk surga sampai utangnya dibayar. Cobi mang penggalih ping 3 mati syahid niku cara jenengan gadah putra ijeti ping 3 pisan dalu dia trakei ijeti sing keloro ijeti melih nyuwun mboten paringi. Nah sing ketelu biasane ibu-ibu rada lulu, ya wis jaluk ngopo to Le, motor Pak, ya sesuk tak tukoke. Mung mergo pijet. Nah niki orang yang sudah menyerahkan nyawanya di jalan Allah, membela agama Allah 3 kali, bahkan Nabi mengatakan niku enggak akan bisa masuk surga kalau mati bawa utang. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan petunjuk, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in yatahallal minhu. Sapa wonge yang pernah berbuat kedoliman kepada saudaranya, apakah terkait dengan harga diri atau yang lainnya. Nah niki nek harga diri niku ngelek, ngelokke, gibah, ngece niku bisa minta maaf. Tapi kalau yang lainnya niku terkait utang piutang. Misalnya utang meleh niki ya mau rampung utang piutang, termasuk utang meleh misalnya dudu warisane dijiko, dudu hake diambil, bukan jatahnya diambil. Apunten kula sing sering mireng sering sok ngertos barang. Niku nek kurban nika ibu-ibu kon nggawa lating ning yo karo sang kresek. Nah, bukan mitil dilebokke ning kreseke. Niku nek mboten jatahe mboten asal. Ngoten. Nah, Nabi mengatakan fal yatahallal min, mintalah halalnya pada saudaranya. Al yaum, hari ini mumpung cek urip, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun sholih ukhida minhu biqadri madlamati. Karena nanti duit apapun bentuknya, rupiah, real, dolar, dinar, dirham enggak laku, dan nanti ya, yang terjadi adalah ganjaran kita akan diambil buat nebus dosa kedoliman kita. Wa in lam takun lahu hasanat, nek wong ora duwe kebaikan atau mungkin kebaikane pun telas nggih bayar. Saking akeh wong sing dianiaya, saking akeh wong sing diutangi ora dibayar, utang kene ora iso pindah rono, kene ora iso mlayu rono gitu kan. Maka ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka akan diambil itu dosa orang yang diutangi dan kemudian akan mengumpul kepada dirinya dan semuanya akan menjadi adab. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita punya utang dan kemudian kita itu jane mampu nyaur ning orang ndang disaur, Nabi pun mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Wong sing duwe utang wegah nyaur utang kuwi dolim. Fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Sehingga niki nek jenengan ngutangi kok kemudian misal enten si A ngutang jenengan, terus bar niku si A niku jenengan tagih utang piye, wah andit padahal bar tuku motorannya atau bar tuku gelang kalungannya. Nah terus misal jenengan tepang orang tuanya atau tepang saudaranya atau tepang kakak adiknya gitu kan, terus jenengan sancang ke kakak adiknya. Dipun nek kene tangi sedherek jenengan niku tagih jenengan sing bayar niku. Nek misal piyaine niku kersa ya sapopo. Nah niku mang iya kan. Nabi mengatakan fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba. Kalau kemudian ada yang mau menanggung utangnya, mang tagih tengene piyai sing mau nanggung. Sehingga jenengan wis ra kepikiran nagih ning wong sing ra gelem bayar. Nah, kenapa kok itu disebut kedoliman dan apa bahaya kedoliman? Nabi mengatakan ittaqud dzulma. Hati-hati kalau sing jenenge kedoliman, fa inna dzulmatu yaumal qiyamah. Karena yang namanya kedoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suha,
dan jauhilah perkara pelit. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena wong pelit kuwi biasane akhir-akhirnya adalah rusak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti panjenengan ketika naik ke Sirat itu jembatan yang kecil, licin, menggelincirkan, jadi wis lunyu mari kepleset. Terus mungkin enten cantolane sing geret-geret orang yang lewat agar kecemplung ke neraka. Maka dengan di situ butuh cahaya. Nah, dolim yang dilakukan seorang manusia di dunia ini menyebabkan jalan itu jadi petang. Ketika petang gelap, maka jenengan nggak tahu jenengan aja ngidak dalan apa ngidak blumbang. Ketika jenengan salah ngidak bisa kepleset. Oleh karena itu maka seorang mukmin, seorang muslim, tadi saya katakan wal yangdur nafsu ma qaddamat liqa, supaya memperhatikan urusannya pada hari kiamat nanti, yaitu apa? Sak menika mang tambahi amal saleh panjenengan, kali sak menika mang kelongi kedoliman panjenengan. Mumpung tasih dikasih gesang. Berapa banyak orang yang dikasih umur sampai tua 80 tahun, 90 tahun. Dia ahli ibadah, ya sholat, ya ngaji, terus rajin, tapi kok boten pecah-pecah. Ternyata sebenarnya Allah itu memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki kedolimannya, memutihkan dosanya, bertobat dari kesalahannya, tapi nggak dilakukan. Akhirnya eman-eman. Ketika akhirnya eman-eman dia mati membawa amal solih yang banyak, tapi di sisi lain dia membawa kedoliman yang banyak. Nabi kemudian mengatakan, atadruna mal muflis, ngerti ora kowe kabeh wong bangkrut ki sapa? Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Wong bangkrut niku Kanjeng Nabi piyai yang boten gadah duit, boten gadah bondo. Kan enten piyai lumayan akeh ning duit cash ra duwe kan enten. Soale ketening bank. Nah, maka kata Nabi ora kuwi, innal muflisu min ummati, wong bangkrut sangka umatku kuwi yakti yaumul qiyamah bi sholatin, teko ning hari kiamat itu nganggo ganjaran salat. Dadi wong salat. Iki nomole nek salat kamu bangkrut meli. Wasiamin nggih poso, kados kala wingi poso siam. Niki nek wong siamin dikatakan Nabi ada yang bangkrut nomole nek mboten poso. Wasakatin bayar zakat. Wong bayar zakat, poso, salat enten sing bangkrut nomole gak gelem salat, gak gelem poso, gak gelem bayar zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, ning ganjarane sing akeh mau diiringi dengan kedoliman. Bentuke napa kata Nabi? Qad syatama hada, lambene niku lho, mulutnya itu enggak pernah berhenti dari menghina orang. Kemudian wa qadha hada, bahkan enggak cuma menghina, dia pun menuduh orang yang aneh-aneh. Delok tanggane ngobrol karo tukang sayur, galuh malah yang jangan lho. Niku lambene niku lho mboten enten rime. Blok. Dadi kan rewangan kudune deplok lombok. Lomboke dereng lembut, tanggane pun lembut gitu. Nah, kemudian wa akala malah hada, dia memakan harta orang lain dengan cara yang enggak benar, korupsi, nyolong, mau daging kurban mau, termasuk utang piutang yang enggak diberesin. Wa syafaqata hada, bahkan kadang dia juga menumpahkan darah, wa darabahada, dan memukuli orang. Nah, nek di kita di masyarakat maling, orang ngerti jendrungane ngerti grobyok mati ternyata salah wong. Nah, niki kena niki begitu niki. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian melanjutkan fayu'ta hada min hasanati, terus ditekani kebaikan orang itu dan diberikan kepada orang yang didolimi. Wa hada min hasanati, ini loh kebaikannya. Fa'in faniyat hasanatu, kok kebaikannya sampai habis qabla ayyuqdama alaih, sebelum lunas semua kedolimannya, ukhida min khotoyahum, maka kejelekan dari orang-orang yang didolimi ini diambil, lalu kemudian diberikan, dan ternyata akhirnya berat amal jeleknya, faturihat alaih, menyebabkan amal jeleknya tambah jelek dan ganjarannya hilang, dan dia ditimbang akhirnya menjadi orang yang berat di timbangan kesalahan, summa turiha finnar, dicemplungkan ke neraka. Itulah orang bangkrut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan yang singkat ini, setengah jam saya cukup ya. Niku saya mau menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Niki bar Ramadan, Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kita sampaikan. Ning kita sebagai orang beriman harus tahu nek maaf lahir batin itu belum menyebabkan lunasnya utang piutang. Sehingga penting saya sampaikan karena kalau kita ada pengalaman bagaimana tentang kantor niku enten piyai. Kantor kula niku
nonton ora wong iku nek nonton. Nah, ning kantor niku enten biaya. Niku di sini niku tukang sapu dalan. Nah, terus karena sudah ngabdi sekian belas tahun diangkat jadi PNS. Awalnya mau honorer. Berarti kan gajinya pun bertambah niku. Secara keuangan pun lebih baik gitu. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi dia punya kebiasaan jelek. Kebiasaan apa? Yang pertama tidak sholat. Otomatis orang kalau nggak sholat itu akan memperturutkan hawa nafsu main. Ketika main dia udah nggak ngerti skala prioritas mana yang paling penting dan mana yang nggak penting. Akhirnya gaweannya selain main mancing. Mulailah dia duit ini entek. Begitu ditentek akhirnya nyilih sana hampir semua teman ini pun disilai. Nah, kula ndelalah sebagai yang baru kan kula mutasi saking Jogja belum lama. Kula nggih cek rotok polos, jadi begitu enten wong nyilih sambat ya kula sakit maringi kula paringi. Ya kok ora mari, kok ora terus, kok ora mandeki terus gitu kan. Sampai akhirnya kula tanya-tanya, oh ternyata mboten mung kula meh kabeh. Dari mulai sing level paling rendah sampai yang paling tinggi, dari bawahan sampai atasan, dari yang enggak eselon sampai eselon, nah niku kena kabeh gitu kan. Nah, akhirnya dari situlah kemudian kula nggih berpikir, nek tak silai iku malah marahin kebot iki sampai dia mendingan tak silai gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dari situlah kemudian saya termotivasi untuk kemudian menyusun apa yang saya sampaikan ini. Jangan sampai dengan memahami nek wis lahir batin, mohon maaf lahir batin minang aidin wal faizin wis pempengan boten ya. Tapi lebih kepada apa yang memang menjadi hak orang lain kita harus selesaikan. Wabil khusus tadi yang saya bilang tadi soal Idul Kurban. Saya pengen lihat, pengen denger gitu di Jaten dan sekitarnya termasuk Tinggi, Triagan. Niku mriki niki masjid yang ibu-ibu ora sangat kresek. Nah, karena niku kadang panjenengan mikir ini wah iki nggo boleh akeh. Ning sakjane niku mboten barokah, saestu. Mboten barokah. Kula pun niteni niku. Bar mangan niku kokean akhire yo mung stroke, akhire mung kolesterol. Pun saestu. Pokoke nek memang jenengan ajeng tewang-tewang beto lading mawon. Kalau akhirnya jenengan harus bawa pulang, maka pastikan itu hasil pembagian yang sudah dirapatkan dan sudah dibenarkan bagian itu. Tapi kalau jenengan bawa pulang yang bukan hak jenengan, pastikan jenengan dapat izin dari takmirnya. Pak Takmir, iki enek gaji mau disingkar-singkir kita adai tak boleh untuk orang. Monggo Ibu, Mas, monggo wonten napa. Wonten, tapi nek wonten niku setplung. Nah niku ngapunten niku mboten sae. Nggih. Pramila wal tanggur nafsu maqad damat ligot niku menjenengan harus memahami nggih selain dengan menambah amal kesaenan dengan kedah ngeloni kedoliman. Nah, kedoliman niku enten kata yang paling tinggi niku kesyirikan, bawahnya ada bid'ah dan seterusnya sampai urusan utang piutang dan menyakiti orang lain. Pramila al-Islam yang namanya Islam otomatis orangnya adalah muslim, itu adalah man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi, yang menjaga orang lain itu selamat dari mulut dan tangannya. Ora tau dipiloro sama omongane, ya ora tau dipiloro nganggo tangane nang mrih sikile. Niku orang yang disebut orang Islam. Pramila Nabi pernah ditanya, ada seorang wanita yang ahli tahajud dan ahli puasa sunnah, berarti nek salat wajib iki dilampahi, salat puasa wajib iki dilampahi, ning mulutnya enggak pernah berhenti mencaci tetangganya, menghina tetangganya, gimana ya Rasul dia di neraka katanya. Nah, enten setunggal le yai setri salate mung wajib tok, posone mung wajib tok, ning niki boten pernah miloro tanggane, boten nate miloro kancane, niku pripun kata Nabi dia di surga. Niki menjadi sebab Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik niku amalan yang berat di hari kiamat, bahkan sampai Nabi mengatakan ma asqalu fil mizan min husnul khuluq. Enggak enek sesuatu sing ditimbang ning timbangan mizan sing bakal ngekei berat yang sangat antep kejaba akhlak. Padahal berakhlak niku jane kan ra ketoke duit lho. Garek senyum, jujur, ramah, sopan, mboten miloro piyai nek ngomong ditepati, nek nyilih dibalekke, ketemu nyilih ra bali. Sampai yang tadi saya bilang niku, setelah nyilih duit, ya toh mboten bali, kabeh do kapok nyilih duit, sakniki nyilih laptop. Yang laptop kok tak ngetik. Sedina rong dina ra bali, seminggu rong minggu ra bali, digadekke. Nah, jadi itulah modelan manusia ya kalau sudah terkait dengan utang piutang. Pramila nggih, utang niku dalam Islam enggak dilarang, boleh. Nabi pun berhutang, tapi ada sarannya.
darurat. Nabi utang niku mboten utang nggih tuku montor, mboten. Lah kan renek montor, mboten nggih utang nggih tuku ontong ya. Utang niku nggih mundhut gandum. Gandum nggih dahar. Piye nek mboten dahar lak sedo. Mboten. Pramila jenengan nek utang nggo tuku montor karo motor niku jane jek kleru niki. Artinya jenengan nek ajeng utang niku pastikan untuk darurat napa misal jenengan gadah putra napa gadah garwa gerah. Nek mboten dipriksake engko mati, arep priksa ora dedit jenengan utang monggo niku angsal. Tapi nek nggo munggahke omah, nggo napa selama omah niku tesih saged digeni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban jenengan harus ningkat omah dadi 3, 4, 5 lan sak piturute. Mobil pun ngaten jenengan nek ten nggih omah kula. Mobil kula mungkin Kijang Super tahun 95 atau 96. Penting iso mlaku. Udan mboten udanan, panas mboten kepanasan. Nek niku dijak ning Tangmangu nek nganggo niku mungkin gak glondor, kula numpak motor akhire kademen mulih sik adus sesrene ngoten. Nggih, wabillahi mekaten kurang langkungipun nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan buat panjenengan semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, niki ditutup dengan doa. Husuminah, gerah. Oh nggih, husuminah. Nggih, monggo kita tutup dengan doa majelis niki. Mudah-mudahan apa yang kita utarakan di sore hari ini yang hujan ini Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi aman fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa anhum wa adzil nuzulahum wa sibut qarahum wa silhum bil ma'i wa salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits asrif lana sa'ana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma asfi mardana waqdi duyunana wasfi mardana wa khassatan li ibu Suminah sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqaman isfi anta safi la sifaan illa sifauka sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqaman la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhirul kalam.